Kita ke informasi yang pertama. Ya, dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi hari ini terungkap bila Menteri Sosial Tri Risma hari ini tidak mengusulkan bantuan El Nino. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menyatakan penjelasannya. Risma sempat mengungkap bantuan itu tidak diusulkan karena tidak mengetahui apakah kondisi keuangan dan ekonomi makro memadai untuk menyebarkan bantuan ini. Sebelumnya bantuan El Nino diserahkan kepada produktivitas pertanian menurun akibat fenomena iklim. Dalam momen yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan fenomena ini telah diprediksi oleh BMKG. Menurutnya, El Nino juga mempengaruhi penurunan produksi di beberapa negara. Kami nggak berani mengusulkan karena kami kan nggak tahu ke kondisi keuangan apakah bisa apa enggak. Kami nggak berani. Biasanya diadakan rapat, kemudian disepakati apa begitu. Karena kami tidak berani, karena kan kami tidak tahu makro kondisi sudah, makro artinya masalahnya. Ibu tidak mengusulkan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu Mensos dengan 2023 yang tadi masih ada penataan kembali data maupun penyalurannya dengan perbankan maupun pos, memang realisasi Januari Februari hanya kurang dari 1 triliun. Sementara pada Januari Februari di tahun-tahun biasanya itu bansos yang dari Kemensos pencairannya itu tertinggi pada tahun 2021 yaitu 19,1 triliun dan untuk tahun 2024 itu 12,8. Jadi yang mulia Ketua Hakim, kami kemudian memang menunjukkan seolah-olah ada lonjakan dari bansos. Masih terkait perkembangan sidang sengketa Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra bertanya kepada 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju soal alasan Presiden Joko Widodo lebih banyak membagikan bantuan sosial atau bansos ke wilayah Jawa Tengah. Mulanya Saldi mengeluarkan peta aktivitas kunjungan Jokowi yang berkaitan dengan pembagian bansos. Ia menyebut peta itu adalah dokumen yang dilampirkan para pemohon dalam gugatan hasil Pilpres 2024 berkaitan dengan dugaan keterlibatan Jokowi dalam pemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dari peta itu terlihat intensitas Jokowi mendatangi Jateng lebih tinggi dibandingkan ke wilayah lain. Ini Bu Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sebetulnya ada. Yang mencantumkan list perjalanan presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke presiden ini sebetulnya. Karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah itu yang didalilkan oleh pemohon. Selanjutnya kita ke sorotan pasar keuangan di tanah air. Nilai cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret turun 3,65 miliar dolar Amerika Serikat atau turun sekitar 2,5% menjadi 140,4 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan bulanan ini merupakan yang terbesar sejak Mei 2023. Posisi cadangan devisa Indonesia di posisi 140,4 miliar dolar Amerika di akhir Maret menjadi yang terendah dalam 4 bulan terakhir. Sejak akhir tahun lalu, maka 3 bulan pertama 2024 ini nilai cadangan devisa Indonesia sudah terkuras hampir 6 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia menjelaskan penurunan cadangan devisa Indonesia dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah, antisipasi kebutuhan likuiditas falas korporasi, dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah seiring dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi cadangan devisa pada Maret masih berada di atas standar kecukupan internasional, sekitar 3 bulan impor. Beralih ke informasi mancanegara, terungkap bahwa Taiwan sedang menghadapi situasi tegang yang melibatkan militer China tepat sebelum gempa besar melanda. Saat itu China dilaporkan tengah mengirim sebanyak 30 pesawat tempur ke wilayah Taiwan. Memang, Beijing mengklaim pulau itu sebagai bagian integral dari kedaulatannya yang dilawan pemerintah Taiwan di Taipei.
Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan dari 30 unit armada China, 20 pesawat melintasi wilayah yang disebut zona identifikasi pertahanan udara di pulau itu. Ini terjadi saat China menerjunkan jet tempur. Adapun gempa terjadi tepat sebelum pukul 8 pagi waktu setempat dan survei geologi Amerika Serikat memperkirakan pusat gempa berada di 18 km selatan kota Hualien, Taiwan pada kedalaman 34,8 km.